pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Empat pekerja jalan Trans Papua Barat tewas dianiaya orang tak dikenal. 3 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya buka suara soal penyakitnya. Puluhan peserta pingsan saat mengikuti lomba lari 10 km di Merauke. Empat jasad korban pembantaian orang tak dikenal di Kampung Majnik, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Ahad kemarin dievakuasi anggota TNI dan Polri. Jasad dimasukkan ke dalam peti sementara dan dikirim ke Kabupaten Manokwari lewat jalur darat. Proses evakuasi berlangsung selama 6 jam dari pukul 1 dini hari hingga pukul 6 pagi. Keempat jenazah dibawa ke RSUD Kabupaten Teluk Bintuni. Selain 4 korban yang tewas, aparat juga mengevakuasi korban yang terluka akibat terkena tembakan dan korban yang selamat. Keempat pekerja Jalan Trans Papua Barat tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuh mereka hangus terbakar. Ini secara simbolis kami dari Polres Teluk Bintuni menyerahkan keempat jenazah kepada Bapak Pandi Bado sebagai penanggung jawab CV Doreri Makmur. Sementara Ruslan, salah satu korban yang selamat dari pembantaian, juga dievakuasi ke RSUD Teluk Bintuni dan dirujuk ke Manokwari. Kepala Dinas PUPR Papua Barat Yohanes Momot langsung menjenguk korban atas perintah Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Ia mengutuk keras pembantaian tersebut dan mengatakan tetap akan membangun jalan Trans Papua Barat untuk membuka keterisolasian masyarakat di pedalaman. Hari ini kami harus lakukan cepat bawa ke Kabupaten Manokwari, berhubung keluarga daripada para korban ini menginginkan supaya jenazahnya dikirimkan ke Makassar dan Manado. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa keempat korban ini adalah pekerja-pekerja di CV Doreri Permai yang mengerjakan ruas jalan Moskona Timur, Moskona Barat, dan Kiara Mebra. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022. Oleh sebab itu, kami sampaikan sangat berduka cita. Saya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan sangat berduka cita atas kejadian ini. Kemudian kami sampaikan kepada masyarakat bahwa harap tetap mendukung pekerjaan. Kami pemerintah Provinsi Papua tidak mundur, kami tetap bekerja untuk pembangunan di Papua Barat. Dan mengenai kelanjutan pekerjaan itu kami tetap pekerjakan, tetapi polanya nanti kita lihat. Saya sudah sampaikan kepada tim keamanan, saya sudah diskusi dengan Pangdam, dengan Bapak Gubernur. Nanti kami akan adakan pengawalan pekerjaan itu lebih ketat sehingga jangan terjadi korban berikutnya lagi. Jumlah korban penyerangan pada Kamis lalu berjumlah 14 orang. Mereka seluruhnya merupakan pekerja Jalan Trans Papua Barat. Salah satu korban wanita bernama Revalin hingga kini belum ditemukan karena diduga melarikan diri saat peristiwa terjadi. Revalin saat itu bersama pekerja jalan lain berada di kamp perusahaan. Saya selaku Kapolres Teluk Bintuni menyampaikan bahwa untuk situasi Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan aman terkendali. Untuk para tersangka nantinya kami sedang melakukan pendalaman. Beberapa nama sudah kami kantongi. Kami intinya sedang melakukan pendalaman terhadap para tersangka tersebut. Dan pastinya akan kami lakukan pengejaran. Terus Pak, katanya ada perempuan ya, sampai sekarang belum ditemukan. Satu
korban sampai saat ini perempuan belum kami temukan. Terus untuk menuju ke lokasi seperti apa medannya? Dari Bintuni menuju lokasi distrik Bayerga itu kurang lebih menempuh 4-5 jam. Kalau ibu kota distrik sendiri kemudian apakah kondusif? Ibu kota distrik kondusif, dalam keadaan aman. Masyarakat di sana ada pos Ramil yang dijaga oleh Batalion 136. Penyerangan terhadap belasan pekerja proyek jalan terjadi Kamis lalu di Kampung Masnik, Kabupaten Teluk Bintuni. Para pelaku menggunakan senjata api, lalu secara membabi buta membantai para pekerja di lokasi. Edi Musahidin melaporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Tim SAR gabungan Ahad kemarin menyisir Muara Ayib, Kabupaten Asmat untuk mencari bayi berusia 3 tahun yang hingga kini belum ditemukan. Sebelumnya tim SAR berhasil menemukan 2 penumpang lain dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR menggunakan 2 kapal cepat menyisir Muara Ayib hingga Muara Atsi, Asmat, namun tetap tidak menemukan korban. Untuk operasi SAR hari ini, untuk area yang tercover atau yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan, yaitu melaksanakan operasi pencarian dari Muara Atsi sampai ke Muara Ayib, kemudian dari Muara Ayib sampai ke Muara So. Jadi pencarian dilakukan dari Muara Atsi sampai ke korban pertama ditemukan, kemudian korban kedua ditemukan, dan hasil pencarian hari ini masih nihil. Kapal yang membawa 11 penumpang tersebut bertolak dari Timika menuju Kampung Yepu, Asmat, namun di Muara Ayib kapal terbalik dihantam ombak besar. Dari Asmat, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan pendukung dan simpatisan masih memadati rumah Lukas NMB di Koya Tengah, Kota Jayapura. Bahkan jumlah mereka terus bertambah. Mereka membawa panah dan tombak. Sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 5 September lalu, Gubernur Papua Lukas NMB pada Sabtu lalu baru mau buka suara. Di rumahnya, Lukas mengatakan saat ini tengah menderita sakit dan sulit untuk berbicara. Ia mengaku kakinya bengkak sehingga tidak bisa berjalan normal. Bapak, bagaimana kondisi? Ya, saya kan beberapa kali ini masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari Singapura kemarin, baru tiba di pemulihan. Lukas juga mengatakan keluarga juga tidak mengizinkan Gubernur Papua keluar dari rumah pribadi karena keluarga tidak percaya dengan dokter lain selain dokter pribadi Lukas. Sepakati bahwa Bapak Lukas tidak akan bawa keluar di rumah Joka untuk berobat di Jakarta. Bapak sudah sampaikan bahwa diskriminasi dilakukan dari tahun 17 sampai dengan hari ini negara untuk membunuh saya. Sehingga kami atas nama bangsa Papua tulang belulang sejak tahun 60 sampai dengan hari ini pemimpin kami dibunuh secara otomatis dari Jakarta pulang terima mayat. Oleh karena itu tidak mungkin kami akan bawa keluar Bapak Lukas NMB di rumah kami. Yang kedua, negara kami minta Bapak Lukas NMB memimpin 20 tahun pengabdian terhadap bangsa Republik Indonesia. Mestinya harus beri penghargaan yang terbaik Republik Indonesia. Kami keluarga kecewa. KPK mohon bahwa Bapak Lukas NMB saat ini sakit.
keadaan sakit. Mohon berikan izin dokter, apakah dokter khusus dari keluarga? Dokter kami tidak minta dari keluarga, tidak minta dari mana-mana. Itu satu. Kedua, KPK mau periksa atau mau datang di Papua karena beliau kami keluarga besar Lukas NMB tidak diizinkan pergi di luar Papua. Simpatisan Lukas mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika KPK tetap memaksakan menjemput Lukas NMB. Lukas NMB ditetapkan tersangka sejak 5 September lalu atas dugaan kasus gratifikasi 1 miliar rupiah. Hingga saat ini KPK belum dapat memeriksa Lukas meski sudah 2 kali melayangkan surat panggilan. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan akan membantu KPK jika diminta untuk memanggil paksa Gubernur Papua. Kapolri menyiapkan 1.800 personel yang saat ini siaga di kota Jayapura. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan kasus Lukas NMB bukan dipolitisasi dan kriminalisasi, melainkan kasus hukum murni. Ia bahkan akan mengerahkan pasukan dari TNI jika diperlukan untuk membawa Lukas ke Jakarta. Epen Kataren dan Audi Rampengan melaporkan dari Jayapura, Papua. Papua memiliki batik yang khas dan bisa memperkaya khasanah batik Nusantara. Keindahan motif batik Papua tidak kalah dengan batik khas Jawa Tengah atau Jawa Barat. Pada Hari Batik Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Oktober, mari kita mengenal lebih dekat keindahan batik Papua ini. Batik Asmat adalah salah satu motif batik yang paling dikenal di tanah Papua. Warna batik Asmat merupakan perpaduan warna tanah dan terakota dengan motif didominasi corak ukiran khas suku Asmat atau burung cendrawasih, alat musik tifa, hingga rumah adat Honai. Corak dan motif ini menunjukkan batik menjadi alat untuk mengekspresikan seni dan kekayaan alam serta budaya masyarakat Papua. Motif ini yang membedakan batik khas Papua dengan Jawa Tengah yang umumnya berwarna gelap dan teduh. Selain Asmat, tentu masih banyak batik dari suku lain di Papua yang tentu memiliki motif dan corak yang berbeda, terutama batik asimetris. Batik khas Papua ini banyak dijual di kota Jayapura dan diburu wisatawan. Saya senang belanja di sini karena batiknya banyak dan bervariasi, bebas untuk memilih mulai dari harga yang terendah seperti 200.000 sampai 200.000 ke atas, semua tersedia di batik aneka batik Papua ini. Yang jelas untuk pakai sendiri dan juga untuk oleh-oleh kalau ada berangkat kita pakai untuk oleh-oleh. Oh iya, yang jelas kalau batik Papua itu kan punya ciri khas tersendiri. Pertama sangat unik dan ya saya sebagai warga Papua sudah jelas saya senang dengan batik Papua. Kita juga mempertahankan kualitas. Terus kedua mungkin dari segi warna yang lagi diminati motifnya juga, dan harga mungkin terjangkau Mas. Mungkin dari kalangan masyarakat harga pun ada yang diminati, mungkin dari tingkat menengah atau tingkat atas itu ada semua. Dan itu bahan-bahannya juga berbeda-beda, mulai dari bahan katun, bahan tisu, batik cap, batik tulis, batik print, semuanya juga ada di sini. Kita siapkan untuk setiap kalangan, semua ada. Kalau tren tetap Papua itu identik dengan burung cendrawasihnya. Burung cendrawasih itu adalah ikon dari Papua, dari Indonesia bagian ujung timur, yang mana itu adalah burung khas yang sangat cantik, makanya tetap cendrawasih. Adapun Papua itu
biasanya lebih ke spesifik. Kalau motif biasanya kalau Honai itu biasanya lebih ke dari Wamena. Kalau yang Asmat itu identik dengan motif yang patung. Kalau yang Manokwari dari Papua Barat itu biasanya identik dengan motifnya rumah kaki 1000 sama burung kasuari. Beda-beda. Tapi pada umumnya Papua itu ya cendrawasih. Tapi biasanya lebih ke spesifik itu ada juga. Kalau tiap bulan penjualannya ya setiap bulan mungkin bisa ribuan, Mas. Mungkin dari bahan katun, bahan tisu, masalahnya dari kita bisa mengatakan ribuan, masalahnya dari masyarakat sendiri juga hobi, bangga dia mengenakan batik Papua seperti itu. Kedua, dari kantor-kantor juga itu juga mewajibkan pegawai-pegawainya untuk memakai batik. Di salah satu toko ini yang terletak di Jalan Raya AB Pura merupakan salah satu pusat aneka batik terlengkap di kota Jayapura. Di sini pengunjung bisa menemukan berbagai koleksi baju batik khas Papua dengan beragam motif. Harga tentu bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan dan kualitas bahan yang digunakan. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. 1.500 peserta lari mengambil bagian dalam maraton 10 km yang dilangsungkan dalam rangka Hari Olahraga Nasional di Merauke Sabtu lalu. Lari maraton ini dimulai dari kantor Bupati Merauke dan berakhir atau finish di lokasi yang sama. Peserta tidak hanya atlet, namun juga ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Namun sebagian dari mereka terpaksa harus dipapa keluar karena tidak sanggup lagi berlari akibat kelelahan. Tim medis sudah dipersiapkan untuk membantu memberikan bantuan oksigen sebagai pertolongan pertama. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan kegiatan lomba maraton ini untuk mencari bibit atlet yang berbakat untuk ajang PON tahun 2024 mendatang yang akan dilangsungkan di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi harap semua yang ikut lari tertib. Ini satu, kita lagi coba cari bibit agar besok Papua Selatan bisa ikut 2024 PON. Di Merauke saya dorong hampir semua kegiatan olahraga jalan. Mau kegiatan olahraga untuk perempuan, mau kegiatan olahraga untuk laki-laki, ini lagi jalan. Biar kita terus bangkit, biar kita terus maju. Untuk kelompok putra, keluar sebagai juara pertama diraih Anugrah Saputra, juara 2 Sandi Naiwan, dan juara 3 Bobby. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga ayam potong di Merauke kembali naik. Kenaikan harga terjadi di tingkat peternak. Rata-rata kenaikan yakni Rp2.000 per ekor. Kenaikan harga ayam potong disebabkan kenaikan harga pakan ternak. Muslim, penjual ayam di Jalan Ermasu, mengatakan biasa membeli pakan ternak seharga Rp510.000 per satu karung. Namun kali ini naik menjadi Rp530 hingga Rp535.000 per satu karung. Pak, ada yang jual 535, ada jual 540. Kalau tadinya berapa harganya itu? Apa? Harganya berapa tadinya pakannya itu satu karungnya itu? Ya macam-macam harganya. Oh, naik berapa ribu satu karung? Ini masih belum terlalu naik, tapi nanti yang datang ini naik. Naik lagi ya? Apa lagi? Tapi sekarang belum ada kenaikan, ayam sudah naik juga Pak Haji? Ayamnya? Ya sudah, bos bilang ya kita harus naik. Oh, rencana mau naik berapa itu Pak Haji? Naiknya? Yang harga 43 ya naik 45. Namun para penjual ayam tidak bisa menjamin harga akan terus normal karena diperkirakan sekitar seminggu ke depan harga ayam di tingkat pedagang juga akan naik sesuai dengan hukum ekonomi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemerintah Kabupaten Merauke akhirnya menetapkan tarif baru angkutan di Merauke yang selama ini ditunggu-tunggu pengemudi angkot usai kenaikan harga BBM subsidi. Kadis Perhubungan Merauke Muhammad Ramli mengatakan tarif angkot naik 20% dari tarif sebelumnya, yakni dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 untuk sekali jalan. Tarif baru ini sudah mulai berlaku pekan ini. Kenaikan ini disambut baik para pengemudi angkot yang kembali beroperasi. Matrikulasi dari yang diadakan terisi kembali ternyata sekitar 20%. Berarti besarannya berapa Pak Kadis? Jadi yang sebelumnya dikutakan 5.000 naik. Tarif ini tidak berlaku untuk angkutan dengan tujuan luar kota Merauke, seperti tujuan ke Kurik, Muting, dan lain-lain. Dinas Perhubungan meminta pengemudi dan penumpang untuk mengatur sendiri tarif keluar kota Merauke berdasarkan kesepakatan sambil menunggu tarif resmi yang ditetapkan Pemkab Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Akibat cuaca buruk, Pantai Lampu 1 Merauke yang biasa dikunjungi warga untuk berlibur kini menjadi sepi. Hujan deras disertai angin kencang dan air pasang menjadikan pantai ini tidak lagi menarik untuk dinikmati, apalagi berenang. Suasana sepi seperti ini menyebabkan banyak pedagang yang menggantungkan hidup di Pantai Lampu 1 mulai resah. Pendapatan mereka menurun karena tidak ada wisatawan yang berkunjung. Ini udah berapa hari seperti ini? Air pasang? Iya. Sudah ada 3 harian. 3 hari ini. Nah, kalau air pasang seperti ini, bagaimana jualannya, Bu? Bisa jualan? Bisa jualan? Ya, kita cari mana yang bisa untuk jualan lah. Oh gitu. Ya. Tapi rame nggak, Bu? Ya, alhamdulillah rame sepi ya jalani. Oh gitu. Ya. Kayaknya kalau pasang begini berarti nggak bisa jualan ya, Bu? Tidak, bisa, tapi ya nggak ada pendatang, orang pengunjung ya? Pengunjung. Ini sudah berapa hari air besar baru seperti ini? Naik. Baru ini? Ini biasanya berapa hari berlanjut begini, Bu? Biasanya 4 hari. 4 hari ya? Jadi selama 4 hari juga terganggu jualannya ya? Iya. Kira-kira rugi nggak, Bu, kalau seperti ini terus ini? Iya, pendapatannya berkurang. Berkurang ya? Biasanya setiap hari libur, Pantai Lampu 1 menjadi tempat favorit warga Merauke menghabiskan waktu liburan mereka. Tentu, kehadiran mereka menguntungkan para pedagang. Rata-rata mereka bisa mendapatkan hingga ratusan ribu rupiah per hari. Menurut perakiraan BMKG, kondisi cuaca buruk ini diperkirakan masih akan terjadi selama sepekan, bahkan lebih. Tampaknya para pedagang di Pantai Lampu 1 harus bersiap-siap mencari kerja serabutan agar bisa menafkahi keluarga mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelaku usaha di Timika wajib mengantongi izin usaha agar tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Apalagi saat ini pelayanan perizinan sudah mulai mudah dengan menggunakan layanan online dan satu pintu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP Kabupaten Mimika, Abraham Kateau mengatakan saat ini tercatat kurang lebih 1.000 lebih pelaku usaha yang sudah terdaftar. Izin tersebut di luar perusahaan swasta dan kontraktor yang berada di bawah PT Freeport Indonesia. Abraham mengatakan dalam waktu dekat PTSP juga akan membuka kafe yang khusus melayani pengurusan izin usaha sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan setiap hari kita proses terus. Bahkan kita sampai ke lapangan. Makanya kita ada rencana mau bangun bikin semacam kafe aja apa nanti kita akan launching dalam bulan depan Oktober ini mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat dalam rangka memenuhi itu. Ya kita berharap mereka datang untuk urus izin karena kalau saat ini masih banyak pengusaha di Mimika belum mengantongi izin usaha. Sementara usaha mereka sudah berjalan sekian lama dan menguntungkan. PTSP menghimbau agar mereka yang belum memiliki izin segera mengurusnya, karena jika ada inspeksi, mereka terkena sanksi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Situasi di Mimika dalam beberapa bulan terakhir memanas. Salah satunya dipicu kasus pembunuhan terhadap 4 warga sipil oleh tentara.
Namun kasus tersebut dan sejumlah permasalahan lain bisa diredam hingga tidak meluas berkat kerjasama aparat dengan sejumlah elemen masyarakat. Untuk mensyukuri kondisi Timika yang tetap aman, warga kampung Bintang 5, Distrik Kuam Kinarama menggelar ritual adat bakar batu bersama Satgas Operasi Damai Kartens dan Satgas Binmas Noken Polri. Kepala Kampung Bintang 5 Tonte Yanengga mengatakan dengan kondisi yang tetap aman dan damai, ia berharap Satgas Binmas Noken membantu masyarakat setempat agar perekonomian daerah bergeliat, seperti bantuan pertanian, perkebunan, dan program bantuan lainnya. Terima kasih, kami acara pagi sampai siang selesai yang sampai saat ini cukup dan sekian, terima kasih. Kami sudah sederhana, sudah bagus, kegiatan dari pagi sampai tidak ada apa-apa, panas pun tidak ada, lili halam juga. Terima kasih dari Binmas Noken, Damai Karten, dari Polres, dari Brimob. Terima kasih, kami acara ini cukup nikmati. Warga ini kasihan juga, untuk kami hanya sudah tiap kasih makan, sudah nikmati dengan baik, senang sekali. Ya, pertama kali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hal kedua ini situasi tanah Papua atau khususnya Kabupaten Mimika damai, Karten damai sampai kami ambat Tuhan pendeta gembala kita rakyat di khususnya Timika ini harus kita damai sampai masuk tahun 2024 sampai 5. Ya, itu kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam itu kami rohani juga jalan, jasmani juga jalan, pembangunan jalan itu semua sesuai kehendak Tuhan. Ya, supaya rakyat juga tenang. Ya, kita hamba Tuhan juga melayani tenang. Itulah kami mencari damai. Tadi atas nama Giman Magai, pendeta Giman Magai ucapan banyak terima kasih dari Wakaop Bimas dari Mampes dengan Kasat Bimas dari Polres, Wakapolres. Semua terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Salam, kita gas terus damai Papua. Amin. Kegiatan bakar batu menjadi ritual yang khas bagi masyarakat pegunungan tengah Papua. Ritual ini kerap dilaksanakan ketika melakukan perdamaian dan pengucapan syukur. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.